Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita pagi hari ini insyaallah masih tema kita masih tentang sirah ya, sirah nabawiyah. Pertemuan berapa ya? 5 ya? 4 ya? Kita masuk di pertemuan keempat. Kelima ini. Ini kelima Pak ya? Kelima. Jamaah sekalian rahmati Allah. Kemarin kita kaji tentang masa muda, masa anak-anak Rasulullah. Usia ya kisaran usia anak-anak usia 12 ya, 12. Dan di situ Rasul masih di bawah asuhan paman beliau ya, Abu Thalib Pak ya. Nanti detailnya bisa dibarengi dengan membaca Pak ya. Saya tidak akan kaji secara mendetail di setiap perjalanannya itu. Nah, cuman yang kita mendetailkan tuh beberapa hal yang perlu kita berhenti sejenak, kita ambil pelajaran di setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW itu. Sejak lahir sampai nanti beliau wafatnya Pak ya. Nah, kita masih di masa pra-Islam di sini ya, masih pra-Islam. Karena Rasul masih belum jadi nabi, ini masih muda. Tetapi intinya apapun yang terjadi pada diri Rasulullah SAW itu semuanya bisa menjadi teladan bagi kita ya. Jangan dipilih-pilih Pak ya. Jadi Rasul kan belum jadi nabi, tidak perlu dicontoh, bukan. Nah, Rasul itu jadi contoh bahkan sejak sebelum jadi nabi Pak ya. Karena memang sudah dicetak, disiapkan oleh Allah untuk menjadi orang pilihan itu, Al-Mustafa ya. Nah, kemarin kita masih sekedar membahas tentang Rasul mengembala kambing ya, ingat ya. Rasul sejak muda memang ini menjadi semua para nabi ya, kata Rasulullah, ma ba'asallahu nabiyyan illa al-ghanam. Semua tidaklah Allah mengutus para nabi melainkan pasti pernah menjadi penggembala kambing. Ini nanti Pak ya, diingat-ingat karena nanti ini berkaitan erat dengan status Rasul, gelaran yang diberikan oleh orang-orang Arab kepada Rasul sebelum jadi nabi, gelaran Al-Amin itu Pak. Al-Amin ya, apa maknanya Al-Amin itu? Terpercaya. Al-Amin itu bukan jujur Pak ya, bukan hanya sekedar jujur. Karena kalau jujur saja tidak cukup disebut Al-Amin. Nanti sangat erat kaitannya dengan karakter Rasul bahkan sejak masih muda. Jadi gelaran Al-Amin Rasulullah SAW itu bukan ketika Rasul ketika Rasul usia 35 mendapatkan gelar itu, bukan. Karena yang terkenal kan kejadian Rasul ketika usia 35 setelah menikah dengan Bunda Khadijah 5 tahun sebelum kenabian, itu kan terjadi peristiwa renovasi Ka'bah. Waktu itu kan Ka'bah renovasi, semua kabilah kan terlibat di situ. Ya, sampai di proses terakhir mau menaruh Hajar Aswad yang kisruh itu Pak ya kan. Itu terjadi usia 35 Rasul Pak. Sampai itu berlangsung sekitaran 3 harian Pak.
jenenge wong apa Kisruh rebutan. Siapa yang mau naruh ini kan gitu kan ya? Itu kejadian di Sirah kan begitu. Karena yang naruh Hajar Aswad ini menjadi orang yang termasuk suku yang klan-klan yang paling mulia nanti, sehingga masing-masing suku itu ingin apa perwakilannya yang naruh. Semua kepingin akhirnya Kisruh, sampai mereka tidak mendapatkan solusi. Kemudian terjadi kesepakatan begitu karena sudah saking saking jenuhnya mungkin ya, namanya otot-ototan itu Pak ya. Gini aja lah, kita kalau gini-gini tidak dapat solusi ya. Gimana kalau kita tunggu di masjid ini, di Masjid Nabawi ya. Nanti maaf Masjid Haram ya, Masjid Haram di dalam kan, di dalam Masjid Haram ya mereka Pak ya. Tunggu aja lah sebentar lagi, siapa orang yang pertama kali masuk pagi-pagi itu, hitungannya Pak Patung lah Pak ya mereka Pak. Nanti kita serahkan ke orang itu. Mereka nunggu pagi-pagi di dalam Masjidil Haram. Semua klan di seluruh Arab itu Pak, semua kabilah, semua bani, sehingga mereka nunggu itu. Tidak lama salahnya kemudian muncullah Rasulullah SAW itu Pak. Nah ini yang spontan, kalimat yang terucap di lisan mereka ketika muncul Rasulullah masuk lewat pintu itu ya, langsung semuanya berdiri, langsung menyebut dengan apa? Hada al-amin, hada Muhammad radinal amin. Kalimatnya semua sepakat tuh Pak, tanpa ada yang kayak itulah ya dirjen lewang kor. Tidak ada komando, tidak ada apa-apa, tetapi mereka spontan menyebut, dan bahkan yang disebutkan oleh mereka itu bukan nama Rasul, bukan Pak. Semua langsung hada al-amin, langsung ini al-amin gitu loh Pak. Artinya gelaran al-amin sudah melekat di semua kabilah Arab itu Pak. Ya, ini dimaksud al-amin Pak. Dan mereka semuanya radinal amin. Hada al-amin, hada Muhammad, atanal amin, radinal amin. Itu kalimatnya jelas itu. Wah ini, kalau ini al-amin ini terpercaya. Ini Muhammad, baru namanya disebut Pak. Jadi bukan begini, kalau Pak Sasari ada, oh ini Pak Sasari Pak. Bukan begitu. Jadi yang sifat yang melekat pada dirinya yang disebut. Artinya gelaran al-amin Rasul ini sangat menonjol Pak. Ini terjadi di usia 35 Rasul, 5 tahun sebelum Rasul mendapatkan wahyu. Artinya begini, gelar al-amin ini Rasul SAW dapatkan itu jauh sebelum itu. Nah, termasuk di antara salah satunya ketika Rasul usia sekitaran 12-an ini, Pak. Masih remaja, 10-12 nih. Ketika Rasul berprofesi sebagai penggembala kambing. Karena Rasul kemarin kita kaji ya, mengembala kambingnya Rasul ini bukan sekedar hobi, bukan. Ya, tapi Rasul ini sebagai seorang profesional. Buktinya diupah untuk ar'aha bil qararid, kan kata Rasul begitu. Iya, saya bahkan diupah dengan beberapa kirot. Kemarin kita sudah kaji kirot ya. 1/6 dari 1/4 dinar. Kirot itu beberapa kirot ya. Beberapa kirot berarti 1/4 dari 1/6 dinar. Itu begitu. Artinya Rasul itu dipercaya oleh orang-orang kaya di Mekah itu untuk menggembala kambing. Bukan hanya jujur Pak. Kalau hanya jujur tok modalnya entek wedhus itu. Kenapa iso ilang kabeh Pak? Karena menggembalanya itu bukan 1-2 ekor, bukan. Jangan terbayang 1-2 ekor. Makanya kalau ngaji itu lah di sini yang perlu saya perlu tekankan Pak ya. Gambarannya biar kita benar-benar merasa situasi kondisinya kayak apa gitu. Walaupun mungkin agak tidak bisa persis ya, tapi sedikit bayangkanlah. Rasul itu diupah bil qararid, kata Rasul. Saya diupah mengembala kambing itu di orang-orang di ahli Mekah, orang-orang kaya di Mekah itu dengan beberapa kirot. Kemarin kita sudah bahas ya, 1/4 dari 1/6 dinar. 1 kirot itu Pak.
Dinar sekarang itu, 1 dinar itu 4,25 gram emas. Ya. Kalau emas sekarang harga 2 juta, emas antam ya. 4,25 gram anggap berarti 8 juta setengah, Pak. Ya. 1/6-nya dari 8 juta. Itu sekitaran berapa itu? 800-an ya. Sekitar 800-an lebih. 900 ya. 1/6. 1 juta lebih, maaf ya. 1 juta lebih. 1.200.000-an. 1/6. Nah, itu sepertiga, seperempatnya dari 1.200.000. Sekitar 300.000 kan. Nah, Rasul diupah bil qararid dengan beberapa kirot, Pak. Qararid jamak, Pak. Jamak itu dalam bahasa Arab lebih dari 2, minimal 3. 3 ke atas itu disebut jamak. Kalau 2 musanna namanya, 2 double ya. Nah, itu artinya minimal Rasul anggaplah 3 kirot, Pak. 1 kirot 300.000. Minimal upahnya 900.000. Terbayang tidak? Upah angon wedhus 900.000. Sekarang kira-kira kalau cuma wedhus 1, Pak, ongkosnya 900.000, entek, Pak, rugi bandar ya, Pak. Ya, Pak Agus beli wedhus 5 gitu, Pak ya. Diangon ke Pak Abu Hasan, ongkosnya pas jual 900.000, Pak. Ya entek batine wedhus ya, Pak ya kan. Berarti kambing yang dikembalakan itu bukan sedikit, makanya orang-orang kaya disebut orang-orang kaya. Nah, orang-orang kaya berarti tidak mungkin namanya orang kaya punya wedhus 5, Pak. Sekarang kalau orang punya kambing 5, kaya Pak, miskin sekarang, Pak. Kira-kira tidak bisa disebut kaya, Pak. Aku saya paling wedhusnya biro, Pak ya. Ya, tidak bisa disebut kaya. Konglomerat Mekah tidak mungkin. Ya minimal 50, 100. Dan Rasul menggembala itu. Ini menggembalanya bukan di Probolinggo atau bukan di Lumajang, bela sukut gampang, Pak ya. Ini menggembalanya di Makkah, yang rumput itu susah dicari. Sehingga Rasul itu ketika menggembala kambing itu harus menjelajah pegunungan, ya, gurun-gurun itu dalam jarak tempuh yang cukup lama. Bahkan Rasul itu menginap sampai, Pak. Ya, bermalam karena cari rumput yang susah. Dengan jumlah kambing yang segitu banyaknya dijaga tidak hilang dan bahkan kambingnya bisa sehat gemuk. Ini kalau orang anak tidak punya skill tidak jadi, Pak. Ya kan? Pasar saya tidak jamin sekarang, Pak. Suruh angkat wedhus 50 di sini, Pak ya. Ya wedhusnya maro oto mulai tambah lemu-lemu tidak mungkin, susah, Pak ya. Ya. Ini kalau tidak punya skill tidak bisa. Ini skill tidak bisa, Pak. Artinya Rasul selain jujur juga plus juga punya skill, Pak. Itu namanya al-amin tuh begitu, Pak. Jadi kalau antum jujur saja tidak bisa disebut al-amin. 1, skill mengembalanya Rasul luar biasa. Dan hikmahnya apa bagi seorang nabi? Kenapa semua nabi pasti menggembala kambing? Hikmahnya besar, Pak, hikmahnya, Pak. Termasuk bagi kita ketika mendidik anak-anak lah maksudnya. Karena untuk mempersiapkan menjadi leader kan. Rasul ini kan nanti leader, Pak. Jadi pemimpin seluruh umat manusia dan harus namanya leader harus punya leadership istilahnya kan gitu kan ya. Karakter kepemimpinan harus ada. Ngantur orang gitu gini. Kambing itu kewan sing tidak duwe akal. Nafsunya besar, tidak punya akal. Ya. Kalau bisa ngatur hewan yang nafsunya besar dan tidak punya akal itu bisa teratur dengan rapi. Ngatur manusia kan gampang, Pak. Manusia duwe akal, Pak. Ya kan? Lebih mudah. Dan orang angon wedhus itu sensitif loh, Pak. Karena kalau sudah terbiasa hidup dengan kambing, ya dia tahu mana rengean kambing, embiannya kambing itu, kambing sedang sakit, sedang sehat, tidak enak mangan, dia tahu, Pak. Kalau tidak biasa, tidak bisa tahu, Pak. Dia nyekel sepeda motor ya. Karena kalau biasa angon wedhus, Pak, tahu ini kambing ini sedang tidak enak badan. Ya dari sama-sama embe itu beda, Pak, ketahuan. Jadi sensitif betul.
Dan itu dibutuhkan untuk seorang leader, Pak, ya kan? Ini ini rakyat saya sedang punya masalah, sedang punya kebutuhan begini. Itu leader harus muncul itu, Pak. Leadershipnya, ya. Disitulah hikmahnya, Pak. Kenapa dilatih mengembalakan begitu Rasul itu. Dan ini juga perlu bagi kita. Kalau kita menyiapkan generasi leader, ya, bukan generasi follower, Pak. Kita kan sekarang kan kebanyakan generasi follower, bukan leader. Pengikut, Pak, ya. Makanya senangannya ngikut-ngikut kita, Pak. Bukan diikuti. Ya, norok butek katanya. Nah, salah satunya begitu. Jadi makanya ketika kita mendidik anak, kenapa salah satunya apa yang bisa kita ambil pelajaran di pengembala kambing itu? Ada sebuah nilai tanggung jawab di situ, Pak. Makanya latih anak-anak itu dikasih tanggung jawab. Walaupun sekarang ada angon udus lah, susah mungkin ya. Minimal angon lobster apa? Hamster gitu ya. Angon ngingu mano. Intinya apa? Bebek. Yang intinya dia punya tanggung jawab, Pak. Melatih tanggung jawab. Ini punya angon-angon kan ada tanggung jawab, Pak. Ya walaupun kucing lah, Pak. Apa saja, intinya ada nilai tanggung jawab. Dilatih sejak kecil. Skill itu, Pak. Angon lohan gitu ya. Nggak usah lohan sekarang, Pak, ya. Itu salah satu hikmahnya. Nah, yang kedua, kemudian berikutnya lagi kita tahu Rasul itu di usia 12 ya, bukan diajak, Pak, sebenarnya kalau kita mau lihat sejarah itu ya. Abu Thalib ini kan ketika dia mau berdagang ke Syam itu kan ikut Rasul itu bukan diajak, tapi memang Rasul namanya anak-anak kan hubungan Rasul dengan Abu Thalib ini kan sangat dekat. Jadi Rasul tuh kayak semacam merengek-rengek dulu, Pak. Kepingin ikut. Namanya orang berdagang ya. Tapi Rasul ini bukan berdagang, bukan. Jangan keliru loh, Pak, ya. Belum berdagang Rasul di usia 12 nih, Pak. Belum. Saya sering mendengar kadang orang Rasul sudah berdagang di usia 12. Bukan. Nanti usia berdagang Rasul itu, Pak, ya. Pasca usia 15. Ya. 12 belum berdagang. Cuma Rasul ini masih ikut, Pak. Melihat, memperhatikan bagaimana orang-orang dewasa itu melakukan perdagangan. Itu diajak Abu Thalib ke Syam ya. Dan itu perjalanan jauh loh, Pak, ya. Di Syam itu 1200 km dari Mekah ke Syam itu. Damaskus ya. Waktu itu kan Damaskus itu kan surga dunia, Pak. Direbut para sejarah surga dunia. Jadi tempatnya orang-orang kaya berkumpul ya di Damaskus itu. Pusat perdagangan dunia, pusat perdagangan Eropa di situ. Sekarang ya Damaskus tetap ibu kota Suriah kan. Sekarang di Suriah itu, Pak. Nah, di situ artinya apa? Ada sebuah pelajaran, Pak. Kalau bahasa kita namanya gampangnya traveling, ya. Kenapa seorang anak itu harus diajak pengalaman traveling begitu? Ini sangat besar nanti pengaruhnya kepada kepribadian, Pak. Kalau bahasa kita namanya safar. Bahasa Arab, bahasa agama kan namanya safar kan? Ya, traveling bahasa anunya. Kayak Pak Manto kan traveling terus, Pak, ya. Tapi kan nyupiri. Jadi, nah di sini kenapa safar itu penting bagi pendidikan anak-anak, pendidikan mentarbiyah salah seorang itu. Karena safar ini, istilah safar saja, safar itu kan maknanya terbuka, Pak. Sufur. Kalau orang pakai jilbab tapi tidak cadaran namanya kan sufur. Kalau cadaran namanya niqab, dia tertutup. Ya. Jadi kalau ibu-ibu di sini semuanya kan sufur ini, Pak. Sufur itu maksud kelihatan wajahnya. Asal kata dari kata safar. Safar maknanya terbuka. Makanya ketika orang sedang melakukan safar, itu pasti terbuka karakter tabiatnya, Pak. Kalau kita ingin mengetahui kayak apa sifat seseorang itu, aslinya ajakan safar. Tapi minimal 3 hari. Bukan safar kayak saya ke Lumajang ini, bukan, Pak. Safar yang minimal tidak pulang selama 3 hari. Nanti ketahuan karakternya itu, Pak.
Sing orangnya egois, mau menang sendiri, sing cuek, sing malesan, kempros itu ketemu, Pak. Lu dino udah atus banget itu oleh kempros, Pak ya. Semuanya. Jadi ketahuan, maka disebut dengan istilah safar. Nah, Rasul itu sudah bisa melihat karakter orang-orang itu bersama. Kayak apa? Satu ya. Yang kedua, jadi pengalaman, istilahnya jelajah medan, Pak. Ini sangat penting ya. Kenapa? Nanti Rasul akan melakukan berbagai macam ekspansi jihad. Nah, kalau tidak tahu dunia luar, Pak, kalau Lumajang nang Probolinggo ngomong, waduh rek nang di Majang, nang di toko Lumajang, waduh itu ketoro, Pak ya. Tidak pernah kemana-mana itu, Pak ya. Lah kalau Islam nanti dipegang oleh orang-orang kayak begitu, ya tidak menyebar Islam, Pak. Kenapa orang Arab itu Islam turun di Arab? Salah satu hikmahnya karena orang Arab itu li'ila fi Quraisy ila fihim wa ila tasyita'i wasayf. Karena orang Quraisy itu sukanya safar, Pak. Lah kalau Islam turun di Lumajang, Pak, mandek wes. Kan teman ke Probolinggo kan, jangan Probolinggo pengajian Majang katen ndak teko ngomong apa, Pak? Kadoan ini gitu kan ya. Sini daerah apa namanya? Di Kutornon, sini ya. Sing rumahnya di mana? Daerah saya enggak tahu, Klocen Selatan misalnya. Mau pengajian ke sini aja bilangnya jauh, Pak. Beda kecamatan. Ya kan? Pengajian di Kutornon, aduh, rek. Sudah bukan karakter seorang mujahid kalau begitu, Pak, ya. Islam tidak begitu. Jangankan cuma Probolinggo, Lumajang. Saya dulu ngaji bahasa Arabnya ke sini, Pak. Dari Probolinggo itu, Pak. Rumahnya terjun ya di Pandan itu, di Tanggung itu kan ya. Pengajian ke Malang itu biasa, setiap Selasa pengajiannya ke Malang. Di Jalan Juanda itu. Dari Probolinggo itu biasa memang. Ya harus begitu, ya. Apalagi cuman masih satu kota wilayah Lumajang, hanya beda kecamatan, mari ngono ngomong atau antum dieliminasi, Pak, kalau begitu, Pak, ya. Bukan masuk kategori pejuang Islam gitu. Nah, salah satunya melatih jiwa itu, Pak. Karena nanti akan mengemban tugas untuk menyebarkan agama Allah ke seluruh muka bumi. Makanya kita lihat coba ya. Sahabat total ketika haji wada Rasulullah SAW itu, Pak ya. Ketika haji wada, haji terakhir Rasul itu, haji pertama dan terakhir maksudnya. Karena Rasul itu hajian cuman sekali, itu pun setahun sebelum Rasul wafat, Pak. Disebut haji wada itu kan ya. Waktu khutbah di Arafah itu kan, khutbah wada itu kan ya. Itu kan total sahabat diperkirakan 144.000, Pak. Waktu itu 144.000. Yang dimakamkan di Baki ya, pemakaman para sahabat itu hanya sekitar 8.000. Sisanya kemana sahabat itu, Pak? Di Madinah itu hanya 8.000 pemakaman para sahabat. Padahal total sahabat waktu itu haji wada itu 144.000, Pak. Berarti sekitar 136-nya itu kemana itu? Berapa persennya? Itu menyebar ke seluruh dunia. Saat bin Abi Waqqas itu sampai di Cina, Pak, anunya, Pak ya. Makamnya itu, Pak. Bilal itu Bilal itu ada di Damaskus, di Suriah. Di Syam. Itu semua sahabat tuh mencar, Pak. Kenapa? Safar ini. Kenapa mereka tuh menyebarkan agama Allah? Itulah kenapa bahkan Rasul dilatih sejak awal traveling. Penting traveling ini, Pak ya. Jangan sampai antum ke Probolinggo dari Lumajang ngomong, waduh rek celakabe. Leren, Pak, antum, Pak. Tidak layak pengemban Islam begitu, ya. Tidak layak, Pak. Tapi Ustaz itu WCC 6 sampai Ustaz. Rasul usia berapa nanti gimana traveling itu, Pak ya? Di perang Tabuk itu, Pak ya. Di perang Tabuk itu perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu 168 kilo. Terjadi tahun 9 Hijriah. Coba dihitung-hitung, Pak, angkanya, Pak. Rasul jadi Nabi usia berapa? 40. Berapa tahun dakwah di Mekah? 13. Berarti hijrah harus ke Madinah usia berapa? Hijrah itu, Pak. 40 tambah 13. 53, Pak. Perjalanan 480 kilo. Dari Mekah Madinah kan 480 kilo.
Numpak unta Pak, numpak Pajero Pak. Numpak Pajero enak Pak. Kayak kanca-kanca tanggung Pak ya. Nah, ono AC-ne ya kan. Usia 53. 9 tahun berikutnya perjalanan ke Tabuk Pak. Berarti usia berapa? 62. Perjalanan 168 kilo. Terjadi di musim paceklik. Musim panas. Itu perjalanan itu usia swidak sih melaku begitu Pak. Jadi jangan bilang jauh, saya sudah tua. Tua itu sudah bisa jalan Pak ya. Kalau pas hari kan orang lurus kuat ngomong tuh ya Pak ya. Tapi karena sekarang kan yo wong biyen yo. Nah, saya kan gitu, Pak. Saya pernah berjalan dari Dawang ke Calit, Pak. Dulu kuat, Pak, dulu, Pak. Tidak bisa. Memang karakter pejuang-pejuang Islam itu memang harus traveling, Pak. Jangan sampai kita merasa jarak itu menjadi masalah. Tidak ada. Itu karakter kenapa di awal sejak Rasul di awal ini hikmahnya kenapa Rasul diajak traveling ini loh Pak. Usia 12 loh Pak ya. Perjalanan 1.200 kilo. 1.200 jangan bayangkan. Dan perjalanan juga perjalanan dagang. Perjalanan dagang itu jangan nanti begini Pak ya. Saya kalau ngaji itu Pak ya, saya kasih tahu ya. Orang Quraisy itu punya kebiasaan dagang ke Syam itu ya. Kalau yang namanya perdagangan itu tidak mungkin dia berjalan sendirian. Satu, ya. Karena orang Arab itu kalau berdagang pasti berkelompok, makanya kemudian disebut dengan kafilah. Karena gerombolan, kumpulan banyak orang. Dan situ koalisi Pak, ono sing dagang cilok, ono dagang mie ayam, ono dagang itu gabung jadi satu berangkat gitu loh. Jadi bukan satu orang, satu tujuan, satu komoditas, bukan. Berbagai macam. Ono sing dodolan tasbih, ono sing dodolan sarung, ono dodolan klambi, gabung jadi satu berangkat gitu loh, Pak. Jadi banyak pedagang di situ. Nah, sekarang begini, perjalanan jarak jauh kalau orangnya cuma berdua, cepet, Pak. Ya, kenapa? Tidak ada teman. Tapi kalau coba antum di sini orang sekelompok begini ya, perjalanan kita mau safar ke mana misalnya ke Jawa Tengah Solo misalnya. Ya. Ke rumahnya Mbah Jokowi. Mulia. Kita ke sana, Pak. Antum sendirian bawa mobil sama keluarga sama istri orang 4 lah. Sama kita orang banyak begini, mana yang lebih cepat? Cepat sendiri, Pak. Karena kalau orang banyak itu dari sini berangkat sampai Probolinggo sih mantep ngoyo gitu. Satu berhenti ngoyo Pak. Berangkat lagi sampai pas sholat mantep. Satunya lagi buat ngoyo. Jadi banyak Pak. Kafilah itu lama kalau perjalanan. Itulah ya. Terbayang di situ ya. Dan perjalanan unta itu sehari itu hanya bisa menempuh 40 kilo. Ukurannya Pak. Sehari perjalanan, karena kan perjalanannya kalau siang kan lebih banyak stop Pak, malam baru berjalan, panas salahnya. Atau sebaliknya, tidak mungkin 24 jam, ya mati bisa nonton ya Pak ya. Nah itu makanya radius 40-50 sehari itu. Bayangkan kalau 1.000 kilo Pak. Makanya hijrah itu kan sekitar 6 harian, sekitar 11 hari hijrah. Rasul dari Mekah ke Madinah hijrah itu 11 hari Pak. Perjalanan karena kan sekitar 40-an 40 kali 11 kan 440 sekitar 500 itu segitu Pak. Kakinya kuat sekali berarti. Hanya Ali nanti di hijrah itu yang tidak pakai unta. Ali itu hijrahnya tidak pakai unta Pak, cekeran melaku. Jadi kuat betul Ali itu kan. Ali bin Abi Thalib. Nah itu nanti kita akan bahas. Dan ini Rasul ini berapa hari, makanya perdagangan ke Syam itu kalau sekali jalan perdagangan itu minimal 2 bulan. Minimal. Ini kan traveling, Pak. Minimal 2 bulan. Itu melatih jiwa itu, Pak. Dan itu perlu dimunculkan kita. Wah, sekali-sekali traveling silahkan, Pak. Masih tuwek-tuweknya nih, Pak ya. Traveling ya, ana mobil Pak Satrio, ana mobil Pajero deh, teman-teman tanggung nih, Pak ya. Coba traveling kemana? Ada tahu ke gunung gitu ya. Banyuwangi gitu ya. Lah mau ana gawe nih tuku mie ayam di situ. Nanti ketahuan karakternya Pak ya. Ono sing medit gitu kan ya. Ono sing
apa carpak bisa travel mesti ketemu ada Pak. Yang biasa safar sih ketahuan. Sing medit lah. Ya nak gelem tuku bensin Pak, ngapung tok. Itu karakter Islam ya, karakter pejuang karena dibutuhkan Pak untuk menyebarkan agama nanti ke seluruh muka bumi ini. Perlu karakter orang yang moving. Ya, makanya disebut laki-laki kita karena karakter kita itu bergerak Pak. Rijlun itu kan kaki Pak. Rijal itu kan sama, rijal, rijelun, rojulun itu kan seakar kata rojal jim lam itu seakar kata Pak. Laki-laki dengan kaki itu sama. Karena karakternya laki-laki itu seperti kaki. Tidak bisa menang. Hanya terus moving, bergerak. Kalau laki-laki hanya tidur-tiduran di rumah, malas metu, itu bukan laki-laki Pak. Hanya kelaminnya saja laki-laki, tapi karakternya kayak ibu-ibu. Kalau ibu-ibu memang harus di rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kamu di rumahmu kan gitu kalau perempuan. Makanya bapak-bapak ini yang kalau cuma pengajian kayak sini ngomong ada kok tidak masuk akal, tanggung ke sini deh. Rek toko tanggung. Ada sapi ya Pak namanya Pak. Ya makanya kan kalau saya ke Lumajang, saya ke Lumajang tidak koyok apa dulin Pak ya. Serut gitu kan. Hanya kesini aja saya butuh 35 menit di sini Pak. Di rumah itu Pak. Saya tadi jam 4 kurang 5 berangkat dari rumah. Babas suruh. Jam 4 kurang 5 sampai sini cuma pelan-pelan Pak. Kalau cepet ya tidak nututi sini. Itu biasa kayak begitu ya. Untuk menyebarkan agama Allah modelnya. Itu Rasul Pak ya 12. Nah, di usia 15 Rasul ini ada sebuah peristiwa, nanti ada dua peristiwa besar ketika Rasul remaja usia 15 ya. Ini belum Rasul berdagang ya. Ini ada peristiwa perang Fijar sama peristiwa Hilful Fudul Pak. Kalau dibaca di surah ya, nanti bisa dibaca di surah. Ada peristiwa yang besar ya, perang Fijar. Perang yang diikuti oleh Rasulullah. Rasul ikut perang waktu itu. Cuman bagian GPI anak panah sing lolos itu Pak, diambil lagi. Bagian apa? Bagian pembantu. Ya, anak panahnya itu kan mana itu kan luput kan, itu kan bisa diambil. Peluru, bagian GPI peluru. Kalau panah sekarang bagian GPI peluru. Itu kejadian perang Fijar. Perang Fijar itu karena ya perang Arab ya. Sebenarnya juga sama konflik jahiliyah Pak. Jadi kan di Arab itu ada yang namanya banyak sekali yang pasar-pasar di Arab di Mekah, di daerah sekitaran Mekah itu kan ada pasarnya itu bukan kayak di sini Pak. Pasar besar Lumajang, bukan kayak gitu di Arab itu. Pasar itu bergerak Pak di sana Pak, pindah-pindah dan musiman. Ya, jadi ada pasar Ukas, istilahnya tempat paling besar namanya pasar Ukas ya. Pasar banyak nama pasar-pasar itu, cuman ada terbesar itu menjelang menjelang haji ya, mulai Dzulqa'dah itu bulan-bulan tertentu biasanya Pak. Nah, ada di Mekah itu banyak sekali pasar-pasar yang pindah-pindah itu, model kayak pasar malam lah Pak ya. Nah, cuman ada pasar yang terbesar yang disebut dengan pasar Ukaz ini Pak. Pasar Ukaz ya. Itu terjadi di bulan Dzulqa'dah sampai bulan Dzulhijjah. Karena itu sambil sekalian juga untuk mempersiapkan orang-orang mau berangkat haji. Karena haji itu kan sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim loh ya. Haji itu sudah ada Pak, zaman Nabi Ibrahim, bukan hanya sekarang, bukan hanya zaman Islam, bukan. Haji itu sudah sejak zaman Rasul, sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah, itu Ukaz ini disebutkan pasar yang paling bergengsi lah Pak ya. Karena di pasar Ukaz ini bukan hanya menjual produk, tapi menjual prestis Pak. Semua orang kaya kadang-kadang ikut, kadang-kadang tidak di pasar-pasar yang ada di Mekah itu. Tapi tidak mungkin mereka akan melewati pasar Ukaz, kata para ahli sejarah begitu. Artinya Ukaz ini satu pasar yang tidak mungkin dilewati oleh orang-orang kaya, bahkan termasuk raja, penguasa-penguasa setiap kabilah mesti datang ke situ.
Karena di situ ada pentas kesenian, ada syair, ada macam-macam hiburan, termasuk produk jualan-jualan. Dan harganya itu mahal-mahal, Pak. Sama-sama beli sandal gitu ya. Kalau di misalnya sini beli pasar pasar yang ekonomis, pasar besar sama di supermarket itu kan harganya beda, Pak. Kayak begini, kalau kita antum ke bandara beli air mineral kayak gitu di sini paling cuman 1.000 segitu, Pak ya, 1.000 2.000 lah. Tapi kalau beli di bandara kan bisa jadi 10.000 segitu. Nah, kadang-kadang orang kalau bilang waduh, cek larangi. Nah, itu ketika ada orang yang beli-beli di pasar UKAS bilang kemahalan, itu dibully, Pak. Kenapa? Antum tidak cocok di sini. Ini bukan harganya kemahalan, tapi duitnya sampai naik titik. Artinya kelihatan miskinnya, Pak. Iya. Makanya kayak orang mau beli mie ayam lah. Mie ayam mau di pinggir jalan paling 7.000, 8.000 ya. Kalau di depot restoran yang besar bisa jadi sampai 20.000, 25.000. Marang temen, bukan larang, Pak. Sampai tidak cocok di situ karena uangnya terlalu sedikit udah. Nah, kalau orang-orang kaya kan biasa, Pak. Ya. Kalau beli makanan di bandara itu kan berapa harganya? Bukan pemborosan, Pak. Sampai Anda ada duit gitu. Nah, kalau orang iya, Pak, bener ngomong begitu kan tidak punya uang gitu loh. Tapi kalau orang kaya kan jangankan tidak pikir harga. Tetap ya, kenapa bilang begitu? Karena tidak punya uang, Pak. Ya. Saya beli bakso gitu ya. Beli bakso di sini paling 10.000, Pak ya. Coba beli di mana tempat-tempat yang di mall berapa sekali makan bakso bisa 50.000 ya kan. Ngopi aja lah, Pak ya, ngopi sini 3.000 5.000 warung-warung pinggir jalan ya. Ngopi di Indomaret aja bisa 20.000 tuh kan, Pak ya. Itu masih biasa itu, Pak ya. Nah, kalau kayak di Starbucks itu sekali minum 80.000 ya kan. 80.000. Oh, tuh kopi belum ya. Ngomong begitu karena punya uang gitu loh, Pak. Sudah ketahuan, Pak, tidak punya uang, Pak ya. Nah, di UKAS itu begitu, Pak. Di UKAS ini, Pak. Jadi memang barang-barangnya branded semua dan mahal-mahal. Maka yang datang ke sana itu orang mahal, kaya-kaya semua, Pak. Tajir semua. Jadi pasar bergengsi di UKAS ini, Pak. Nah, UKAS ini penguasanya, maksudnya sing menguasai pasar lah, premanil lah gitu ya. Itu orang-orang Kinanah, orang-orang Mekah. Walaupun posisinya itu sekitaran 35 kilo sebelum Taif, Pak. Artinya dari Mekah tuh 60 kilo, agak jauh. Posisinya pasar ini jauh dari Mekah, tapi penguasa pasarnya orang-orang Mekah. Paham ya? Nah, di Taif ini, di lokasi pasar ini, itu berada di wilayah domisilinya orang-orang suku Hawazin. Bani Qais dan Ailan. Qais dan Ailan, Pak. Tapi yang menguasai pasar ini adalah orang-orang Mekah, orang-orang Kinanah. Nah, itu ketika terjadi transaksi Raja Hiro ini Mesir Irak, Pak, perbatasan Irak dengan Arab agak ke timur. Namanya daerah Hiro. Dia penguasa Hiro kan datang ke situ juga. Belanja. Namanya raja belanja, kira-kira. Bayangkan coba. Tukunya ditip wake, Pak. Tidak mungkin lah belanja tuku kelambi siji kaos piro 50.000, tidak mungkin kalau raja, Pak. Ini Raja Hiro. Dia beli para jual kulaan barang produk besar. Nah, dia mau kirim ke Hiro itu butuh bodyguard kan untuk pengawalan di perjalanan. Nah, itu dia hire orang-orang Qais dan Ailan ini, Pak. Orang-orang pribumi setempat. Orang-orang suku Hawazin ini, Pak. Nah, ketika tahu namanya jadi pengawal barangnya raja, ini kan pasti ongkosnya gede, larang, Pak ya. Itu yang penguasa pasar orang Mekah tidak terima. Kok tujuh nang agung pasar ini wilayahku gitu loh, Pak ya. Kok malah dikekno nang wong Qais Ailan ini. Sehingga akhirnya Kisruh perang, Pak, dipateni wong. Dibunuh orang Qais Ailan ini, Pak. Karena kalah tender wong Mekah. Nah, namanya Arab terjadi kayak begini, Pak. Sudah. Ingat karakter jahiliyah saya sampaikan di awal. Di jahiliyah itu, Pak, tidak penting salah benar.
Yang penting ini siapa, saudara saya, sudah kita bela. Masalahnya cuma 2 orang. Preman pasar ini maksudnya ya. Tapi merembetnya ke suku di belakang Qais, suku di belakang Kinanah, Pak. Semuanya saling mendukung masing-masing. Terjadilah perang besar. Jenenge pasar, Pak, ono perang. Yang terjadi apa? Yang terjadi bisa bertransaksi tidak? Kalau di pasar ada kisruh, Pak, tidak jadi bertransaksi. Dampaknya kemana nanti kalau sudah terjadi perang begitu? Ke omset. Yang asalnya mau jualan, tidak jadi jualan. Yang asalnya bisa dapat uang, bisa tidak dapat uang. Ini pengaruhnya besar ke perekonomian. Itulah rahasia salah satunya kenapa di Mekah tidak pernah ada perang. Ada perang tidak di Mekah? Padahal terjadi banyak sekali sebenarnya pemicu peperangan waktu itu. Tapi ditahan, memang diredam, tidak boleh, tidak sampai ada perang. Kenapa? Kalau ada perang di Mekah, Mekah ini kota investasi. Ketika Rasul ditekek sama Abu Jahal di depan Ka'bah ya, kemudian dilaporkan sama seseorang itu kepada Hamzah, pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib ya, yang nanti menjadi wafat di perang Uhud ya. Hamzah itu ketika dilapori bahwa Muhammad tekek karo Abu Jahal, itu didatangi Abu Jahal ya. Ketika duduk-duduk depan Ka'bah langsung dipentung dah sih, Pak. Sama tongkatnya Hamzah, sama busurnya itu, dan berdarah. Tapi Abu Jahal menang. Padahal waktu itu pendukungnya Abu Jahal sudah berdiri ngokang senjata semua lah, kalau sekarang cekrek gitu, Pak. Tapi pendukungnya Hamzah juga banyak karena Bani Hasyim sama Bani Makhzum, Pak. Sama-sama orang besar. Tapi sama Abu Jahal, tenang, slow down. Jangan sampai terjadi peperangan. Kenapa kalau terjadi perang, Pak? Dampaknya perekonomian. Ini kota investasi. Orang-orang luar Mekah banyak ke Mekah hanya untuk berbisnis. Kalau perang, Pak, investor keluar semua, Pak. Itu masalahnya. Terbayang tidak sekarang ngaji itu, Pak ya? Kenapa tidak pernah ada perang di Mekah? Yang ada cuman saling bully biasa, Pak. Tapi perang memang sengaja dihindari. Bukan hanya orang-orang Islam, oleh orang-orang musyrikin. Kenapa? Dampaknya ke perdagangan nanti. Orang-orang tidak mungkin sekarang bikin atem kalau mau berdagang. Terus di situ ada kisah demo misalnya. Mau tidak jualan di situ? Ya tidak mau lah, Pak. Bisa jadi habis barang dagangan saya kan gitu kan ya. Ya. Entah dagangan ini dirampok uang. Nah di pasar Ukas ini begini terjadi, Pak. Ya, sehingga kisah antara suku Qais dan Kinanah ini dampaknya ke pasar mandek, stop. Yang ini kerugiannya besar, Pak. Jangan dipikir ini kerugian kecil ya. Masalahnya misal antum sudah omset investasi omset besar di situ. Investasi besar di situ. Terus wayai jualan tidak jualan, kan tidak laku barang. Habis. Kena kisruh bisa perang. Perang kan tidak milih-milih, Pak. Jadi disitulah akhirnya terjadi perang Fijana. Rasul waktu itu ikut di kubunya Mekah, Pak. Rasul kok ikut perang, itu kan dampak dari jahiliyah kan? Fanatisme namanya, Pak. Orang-orang Qais tidak penting siapa yang benar. Pokok itu golonganku dipateni, dia bela. Orang-orang Kinanah juga sama. Itu suku saya dibela. Akhirnya terjadi perang besar itu. Namanya perang Fijar. Kenapa itu Fijar? Fajir, Pak. Tahu Fajir tidak? Fajir. Orang kan Fajir itu kan dosa ya, perbuatan fajir. Orangnya fajir, ahli maksiat. Disebut Fijar karena memang itu karena kemaksiatan memang. Tidak ada manfaatnya perang. Itu perang murni karena ego kesukuan, Pak. Kinanah membunuh Qais itu karena Kinanah kalah tender asalnya. Sehingga terjadilah pembunuhan itu. Itu besar dampaknya. Pasar Ukas macet, pasar-pasar yang lain macet. Dan ini sebenarnya aslinya masing-masing kubu ini kepingin berhenti dah, Pak. Kenapa? Semua sama-sama dirugikan masalahnya. Yang Kinanah rugi, yang Qais Island juga rugi. Kenapa? Tidak bisa bisnis, pemasukan berkurang. Sebenarnya mau berhenti sudah, cuman tadi, Pak, gengsi lagi ini jahiliyah, Pak. Aku mandek dhisik, ya izin loh.
kan dikira wedian. Ya, gengsinya itu Pak. Sehingga perang itu berlangsung dalam cukup durasi yang cukup lama, beberapa bulan, beberapa hari itu. Sampai akhirnya muncul seorang tokoh yang asalnya tidak terlalu terkenal. Karena peristiwa perang Fijar ini dia mampu meredam terjadinya perang mampu menyetop ya keberlangsungan perang Fijar ini. Dia kemudian menjadi tokoh terkenal di Mekah. Namanya Utbah bin Rabi'ah Pak, dari Bani Abdis Syam. Ya, Utbah bin Rabi'ah yang nanti menjadi pemimpin tertinggi di perang Badar. Pemimpin tertinggi di perang Badar itu bukan Abu Jahal Pak, Bani Makhzum. Abu Jahal itu Bani Makhzum ya. Pemimpin tertingginya adalah Utbah ini Pak, Bani Abdis Syam. Utbah ini punya anak perempuan namanya Hindun. Hindun rapi karo Abu Sufyan. Jadi mertuane Abu Sufyan ini. Hindun yang nanti makan hatinya Hamzah dulu Pak. Itu anaknya Utbah ini Pak. Kenapa dia berendam kepada Hamzah? Karena di perang Badar ini yang membunuh Utbah adalah Hamzah gitu loh Pak. Balas dendam. Itu ceritanya begitu. Nah, Utbah ini tampil di perang Fijar ini, dia menjadi moderator Pak, jadi penengah Pak. Dia mampu meredam dua kubu ini. Intinya perang Fijar tuh kenapa di-stop oleh bisa di-stop dengan apa? Dengan uang Pak. Wis lah dosa perang wis. Bukan disogok Pak, bukan. Karena ini tidak ada kepentingan nanti. Dia korban uang, mending kalau saya berhenti sekarang saya rugi nih, berapa korban kerugiannya? Sudah tak ganti saya. Yang penting mandek perang, diganti Pak. Karena memang kaya dia. Yang kubu Kinanah sama, berapa kerugiannya? Sudah segini tak ganti. Akhirnya sama-sama akhirnya bisa tenang. Nah, sejak itu nama Abdus Syam ini, nama Utbah ini mencuat Pak di permukaan. Jadi calon RI gitu. Jadi terkenal kan ya? Memang begitu Pak. Kalau sedang ada krisis yang memang kemasyarakatan sedang apa, masyarakat sedang krisis, butuh ini, antum tampil di situ, antum terkenal nanti Pak. Ya malah, ya anggaplah pencitraan. Apa saja, itu memang modelnya begitu modelnya. Terserah apa saja. Bisa di Lumajang terjadi krisis apa, bekal lah. Kayak antum tampil sudah. Menjadi saya terdepan membela bela bekal Pak. Membela orang yang kata di bekal, beratah bekal. Antum terkenal nanti, Mas. Maris terkenal nyalono, Pak. Gitu. Nah, Utbah ini jadi pemimpin di perang Badar. Pemimpin tertingginya adalah Utbah hasilnya, Pak. Bukan Abu Jahal. Abu Jahal itu pemimpin pasukan khusus Kopassus. Dia di perang Badar kan ada Kopassusnya, Pak. Orang yang musyrikin itu. Nah, Kopassus ini pimpinannya adalah Abu Jahal. Cuman secara umum kelompok itu pimpinannya adalah Utbah bin Rabi'ah ini, Pak. Orang yang mendamaikan perang Fijar ini. Karismatik dia, Pak. Ya. Karismanya muncul setelah perang Fijar. Dan Rasul ikut di kubunya Utbah ini, Pak. Karena orang Mekah kan? Orang Mekah dia. Bagian tukang GPI panah-panah sing meleset itu. Artinya karena usia-usia masih 15 gitu nih, Pak. Artinya apa di sini pelajarannya? Sebagai apa namanya? Training, Pak. Makanya nanti Rasul itu ahli perang, ya kan? Ahli strategi. Kita akan ketemukan nanti kehebatan Rasulullah SAW itu, Pak. Antum kalau tidak kenal sirah ini, Pak, lalu ngomong cinta Nabi tidak bisa. Susah. Karena cinta itu pasti tidak kenal, tidak cinta, kan begitu kan ya? Kalau kita tidak kenal Nabi kayak apa kehebatannya, tidak mungkin kita akan cinta. Nanti kita akan bahas ketemukan. Rasul itu ahli strategi, Pak. Kenapa sejak muda sudah ikut training kayak begini, Pak? Dia memperhatikan strategi militer ahli, bisnis ahli, entrepreneur ahli, ya komunikasi dengan publik juga ahli. Kenapa? Sejak muda. Bahkan Rasul itu nanti ketika nanti di perang Hudaybiyah itu kayak apa, di perjanjian Hudaybiyah itu Rasul itu bisa mengambil jalur tikus, Pak. Karena di jalur utama jedang karo Khalid bin Walid kan. Sehingga Rasul mau ke Mekah itu dari Madinah mau ke Mekah itu lewat jalur tikus. Lah itu kalau kita tidak pernah metuan, Pak. Masa jalur tikus ngendi, Pak ya. Dari Lumajang ke Probolinggo ono macet di sini, lewat endi rek mandek wis sini.
Kenapa? Nggak pernah kemana-mana, taunya ikut Google Map Pak ya kan. Google Map itu di luar kuburan Pak ya kan. Oh saya pernah ikut Google Map dari Magetan ke Kediri lewat tengah tebuan Pak ini. Lama Google Map ini. Jadi begitu. Di perang Fijar, latihan. Makanya anak-anak kita melatih mendidik anak-anak kita. Kalau antum misalnya pengusaha, antum pebisnis, libatkan. Walaupun sekedar jadi pembantu. Paham Pak? Sebagaimana Rasul ini terlibat dalam perang Fijar. Pelatihannya begini Pak. Hikmahnya Pak. Kalau antum misalnya petani, bagian angon wedhus, bagian ake wedhus, libatkan anak-anak kita terlibat dengan pekerjaan kita. Walaupun dia mungkin hanya sekedar ngawasi, observasi lah ya bahasanya, sekedar ikut-ikut cawe-cawe, silahkan agar nanti muncul itu karakter. Kalau antum misalnya seorang apa namanya tukang kayak Mbak Citro itu ya, tukang teter, libatkan anaknya Pak. Bagian opo lah, bagian ngelas kecil-kecil ya, bagian nutui itu, bagian ngerempelas, terus begitu Pak. Agar muncul skill itu. Jangan anaknya malah disuruh tiktokan toh Pak. Anak ngerti ya, saya Pak ya. Ibu-ibu yang mungkin punya catering, libatkan anaknya. Ya minimal kayak ngoncai bawang, ngoncai apa? Bawang putih lah, apalah. Terlibat kayak gitu. Rasul kan hanya bagian GPI anak panas yang meleset loh Pak. Bukan ikut perang Rasul itu. Maksudnya bukan ikut ding enggak. Bagian ngambil anak panas yang meleset itu loh. Karena emang tidak digawe mana itu Pak. Bagian apa itu kan? Kalau dilihat kan bagian remeh-temeh. Ya karena Rasul masih usia 15 waktu itu. Jadi pelajarannya bagi kita begitu Pak. Libatkan anak kita di dunia kita. Yang biasa bisnis seperti apa tuh? Saya ingat seorang petenis juara. Awalnya si cilik juga. Iya Pak. Oh ada ya. Petenis ada. Petenis yang sampai juara, masa kecilnya itu ngoli juga ibadah. Anak bolanya ya? Ya, anak bolanya. Iya memang begitu tekniknya pelatihan kita. Kalau antum guru misalnya punya banyak murid buka kursusan, libatkan anaknya. Bagian opo lah ngapus papan apa gitu ya. Intinya libatkan anak-anak kita tuh dengan dunia kita sejak dini Pak. Biar mengenal gitu lah maksudnya. Itu hikmahnya Pak. Hikmah dari perang Fijar Rasul ini. Bisa jadi Pak, minimal kita mengenal dunia kita. Jadi jangan sampai dilepas, salah satunya begitu. Apapun profesi kita ya, ada yang pedagang punya toko di pasar, silakan diajak sekali-sekali kalau kulaan, kalau ngodono barang, biar tahu dia. Ya, dinasti ya akhirnya, tidak apa-apa memang. Di Islam memang dinasti Pak. Nanti kita akan belajar itu Pak ya. Semua Islam sejak awal, sejak selesai Utsman bin Affan, sejak Ali selesai, itu dinasti semua nih. Sampai Utsmani itu dinasti memang. Dan boleh di Islam itu dinasti. Iya, boleh. Bukan tidak boleh. Ya, karena masalahnya sing bener pada bener tok itu lah. Tapi boleh di Islam itu Pak dinasti, Pak. Dinasti Umayyah, maka ada istilah dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, kan gitu kan ya. Dinasti Utsmani, karena boleh dinasti itu. Bukan tidak boleh. Demokrasi. Ya, itu nanti kita akan ketemukan lah. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti panjang ini Pak ya. Kita akan pembahasannya panjang ini. Jangan terburu-buru. Kita akan bahas nanti sampai ke dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah itu. Saya kira ini kita kurang dalam materi-materi kayak begini kurang Pak. Kalaupun baca bingung, jadi Pak Satria. Bingung bacanya. Iya, jadi kalau harus mendengarkan enak Pak. Tinggal baca nanti tinggal nyambung gitu. Pak. Sementara itu dari saya. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya masih Rasul dunia bisnis sudah masuk dunia bisnis kayak apa bisnis yang dilakukan oleh Rasul itu luar biasa ya. Kita ketemukan nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Sementara itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.